nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Negeri 5 Panjalu, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Negeri 5 Panjalu, Ibu dan Bapak. Pada kesempatan hari ini mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya untuk bisa hadir di ruangan ini dan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan berkahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya dan termasuk kepada kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kegiatan hari ini bertujuan yaitu diseminasi atau pemaparan kepada rekan sejawat hasil dari kegiatan pembelajaran CGP saya selama 3 bulan kebelakang. Untuk acara hari ini yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SDN Negeri 5 Panjalu. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Di siang menjelang sore kita masih bisa berkumpul bersama, masih semangat menimba ilmu dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak, yaitu Ibu Imas Fatimah. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Dewan Guru SDN 5 Panjalu, kepada Ibu Imas Fatimah yang akan menjadi narasumber dari kegiatan ini, kemudian kepada yang terhormat bapak-bapak yang hari ini bisa membersamai ibu-ibu guru hebat. Di belakangnya pasti ada bapak-bapak yang hebat pula. Kebaikan bapak dan ibu semuanya hanya Tuhan yang mampu membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dan berlipat-lipat pula. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'inya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Semoga yaumil akhir mendapat syafaat darinya. Itu semua tak tentunya merupakan berkat dari rahmat yang dari Tuhan Yang Maha Esa, kita dipersatukan dalam komunitas yang sama. Ibu dan bapak yang saya hormati, sebagai kepala sekolah, saya sangat berbangga dan berbahagia banyak calon-calon guru hebat yang hari ini sedang berjuang menyelesaikan pendidikan di calon guru penggerak, khususnya Ibu Imas Fatimah. Insya Allah ilmu-ilmunya akan menular kepada lingkungan lembaga SDN 5 Panjalu. Kita juga hari ini bisa berkolaborasi bersama, tentunya berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan guru-guru hebat belajar sepanjang hayat dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai guru di masa sekarang, tentu saja kita harus menyesuaikan dengan keadaan zaman dan lingkungannya. Pemerintah Kemendikbud khususnya sedang menggembor-gemborkan program
sekolah penggerak, program guru penggerak, di mana di sana tempat belajarnya mencari ilmu untuk bekal diterapkan di sekolahnya masing-masing. Alhamdulillah hari ini juga kita bisa mendengarkan apa itu disiplin positif yang tentu saja ilmunya nanti kita praktekkan bersama-sama di kelasnya masing-masing. Mari kita niatkan dalam hati untuk ikut bergerak bersama, tergerak hati nuraninya dan mampu menggerakkan orang lain. Alhamdulillah dengan adanya 2 orang guru calon guru penggerak di SDN 5 Panjalu yang akan membawa perubahan di sekolah menjadi siswa-siswa yang berkarakter. Guru penggerak akan menjadi pemimpin pembelajaran, akan menggerakkan komunitasnya dan akan menjadi coach bagi guru yang lain. Juga akan membawa kolaborasi bersama antara guru dengan guru, juga kolaborasi antara siswa dengan guru dan dengan siswa juga. Selanjutnya, bagaimanapun hebatnya disiplin positif digembor-gemborkan oleh Kemendikbud, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Disiplin positif tidak akan ada artinya kalau tidak dimulai dari diri kita masing-masing. Disiplin artinya kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bisa taat dan mampu mengendalikan diri kita agar tetap mematuhi aturan yang ada untuk membentuk pribadi yang lebih tertata dengan baik. Kemudian perlu dipahami juga oleh ibu dan bapak sekalian bahwa orang-orang yang sukses terlahir dari orang-orang yang hidupnya selalu disiplin. Disiplin memang penuh dengan perjuangan, tetapi dengan adanya disiplin akan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kegiatan sehari-hari, baik di lingkungan rumah ataupun di mana kita berada. Mari kita semua melaksanakan disiplin mulai dari diri kita sendiri untuk mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, lahir dan batin. Selanjutnya, saya sebagai Kepala SDN 5 Panjalu mengizinkan kegiatan ini untuk dijadikan tukar ilmu pengetahuan, bersosialisasi, berkolaborasi, saling memberi dan saling menerima untuk mewujudkan SDN 5 Panjalu siswa-siswa yang berkompetensi baik dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dari pembiasaan-pembiasaan yang diadakan di setiap harinya, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang punya karakter, agar menjadi contoh baik untuk lingkungan rumah, untuk lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Guru-guru hebat, di belakangnya kita membawa murid-murid yang hebat dan tentu saja lingkungan yang hebat pula. Selamat berjuang untuk penerus bangsa yang akan kita bina, yaitu anak-anak soleh dan soleha SDN 5 Panjalu. Kita belajar sepanjang hayat. Kita juga punya kewajiban dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga dengan kegiatan kolaborasi hari ini, niat kita bersama untuk menyukseskan SDN 5 Panjalu menjadi sekolah yang berbibit unggul, berkompetensi dan berwawasan global, mandiri serta kreatif dapat diperlihatkan kepada lingkungan tempat kita berada. Guru-guru hebat semuanya, anak-anak hebat semuanya, lingkungan yang hebat pula. Mari kita jadikan contoh
kegiatan hari ini, supaya Tuhan memberkati kita semua. Kita dalam hati dengan tulus ikhlas mengikuti kegiatan ini agar hasilnya memuaskan. Selamat berproses, selamat berprogres. Semoga kita menjadi insan-insan yang mulia di hadapan peserta didik dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Itu rupanya kata sambutan yang dapat saya berikan untuk penyemangat ibu-ibu belajar di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kebaikan ibu, perjuangan ibu hanya Tuhan yang bisa membalasnya dengan kebaikan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas dukungan dan motivasinya. Luar biasa. Dukungan dan motivasi Ibu tidak terhenti pada saat ini. Ibu Kepala sudah mendukung dan memotivasi saya secara terus-menerus, dimulai dari terpanggilnya saya untuk pendidikan hingga bisa membersamai pada siang hari ini dan memberikan sambutan dan motivasi yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan sekilas dulu bagaimana saya bisa masuk pada tahap ini, ya. Tahap desiminasi ini merupakan tahap terakhir dari modul 1, ya. Tugas modul 1 terakhir ini adalah bentuk desiminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat di lingkungan sekolah. Nah, dari modul 1 ini terdiri atas 4 modul lainnya, yaitu modul 1 itu yang sudah saya pelajari selama 3 bulan ke belakang, yaitu tentang pendidikan menurut KHD. Modul 1.2-nya adalah nilai dan peran guru penggerak. Modul ketiganya adalah visi guru penggerak, dan modul terakhirnya adalah budaya positif. Nah, salah satu tugasnya ini adalah desiminasi budaya positif. Dari itu, sama yang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, bahwa kita di sini adalah kolaborasi, ya Bapak Ibu. Bukan berarti saya berdiri di sini saya sudah sangat paham terhadap budaya positif, tidak, ya. Namun menyampaikan atau mengestafetkan kembali teori yang sudah saya pelajari kepada Bapak Ibu semua. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang lebih paham, tidak jadi masalah untuk saya. Kita kolaborasi, diskusi, ya, tidak sangat serius gitu kegiatan hari ini, santai saja Bu, karena ini sifatnya diskusi. Boleh ketika di tengah-tengah saya memaparkan Ibu ingin bertanya, menyanggah dan lain sebagainya, silakan. Tidak harus melulu memperhatikan saya, boleh untuk sekali-kali ketika Ibu ingin ke belakang dipersilahkan, ya. Jadi sifatnya santai saja seperti itu. Kita kolaborasi lah, ya, saling bertukar pikiran satu sama lain untuk tadi memajukan, selain untuk memenuhi kebutuhan tugas saya, juga untuk memajukan SDN Negeri 5 Panjalu untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke. Desiminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi selain saya menyampaikan materi, saya juga akan menyampaikan pengalaman saya ketika sudah menerapkan budaya positif di dalam kelas. Oke. Nah, oke, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi wujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Artinya kita berkolaborasi. Tidak mungkin satu lembaga akan sukses atau maju tanpa adanya kolaborasi. Ya, dukungan dari semua pihak, gerak dari semua pihak itu sama saja dengan memajukan sebuah kendaraan. Tidak mungkin hanya rodanya saja yang aktif, ya, mesinnya tidak. Jadi sama, yang untuk memajukan peserta didik juga harus berkolaborasi semuanya. Nah,
sejalan dengan tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini adalah tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Secara sederhana, disingkatnya bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar itu adalah anak itu harus dididik sesuai kodratnya, kodrat alamnya dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam, jangan memaksakan anak disuruh dewasa sebelum waktunya. Ya, kalau anak kelas 1 jangan dipaksa harus memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan usianya. Itu kodrat anak. Kalau kodrat zaman, pembelajaran kita itu disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ya, kalau zaman dulu kita ketika melihat anak kurang baik di dalam kelas, ya, ambil penggaris atau penghapus langsung dilempar. Itu bisa kalau zaman tahun 90-an. Tapi kalau zaman sekarang tidak bisa. Kita harus merubah pembelajaran kita itu dengan kebutuhan sesuai dengan zamannya, seperti itu. Yang kedua, kita itu kita itu hanya menuntun. Artinya anak itu sudah memiliki kemampuan bawaannya masing-masing. Ya, kita percaya dan kita harus percaya bahwa anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Kita tidak bisa mencipta anak untuk menjadi seseorang, tidak. Ya, anak itu lahir dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kita tujuannya menuntun, diarahkan kemana potensi anak, kemana kebisaan anak di sana. Jadi kita tidak boleh memaksakan dan hanya mampu menuntun saja. Itu adalah tujuan pendidikan menurut Kak Ade. Selanjutnya, nah di sini adalah budaya positif. Bagaimana tujuan pendidikan ini bisa tercapai? Salah satunya adalah dengan menerapkan budaya positif, budaya yang baik. Ya, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi salah satu penunjang untuk tercapainya sebuah tujuan pendidikan adalah terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, untuk apa budaya positif itu? Untuk menumbuhkan, ya, pribadi yang kritis, hormat, ya, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu, bapak-bapak, ngantuk? Ya. Kalau tidak ngantuk, coba ada berapa sih profil pelajar Pancasila teh? Nah, betul. Nah, baik. Apa saja Bu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus berakhlak mulia, yaitu satu. Yang kedua, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dijidai, berkebinekaan, global. Betul, luar biasa. Luar biasa ya, guru-gurunya sudah pasti ini bagian daripada penerapan yang sudah diterapkan di dalam kelas, ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6, ya. Pasti sudah dilakukan di kelas. Tahu lagunya? Tahu ya? Yuk kita nyanyi biar tidak terlalu tegang. Saya juga kalau ibunya tegang, saya juga ikut tegang, Bu. Jadi santai saja ya, Bu. Ya, kita nyanyi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, luar biasa.
profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya. Nah, apa saja sih pada kesempatan ini yang akan saya bahas? Cukup banyak ya Bapak Ibu, tapi akan dikemas seefektif mungkin lah karena waktu juga sudah siang. Hal yang akan saya bahas dari kegiatan hari ini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, ya, pembelajaran yang pertama adalah paradigma baru. Artinya pada materi ini adalah kita merubah pembelajaran dengan paradigma yang baru. Bagaimana sih pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan tahap kembang peserta didik gitu. Artinya, atau berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan atau kebiasaan dari setiap peserta didik. Kalau kita, saya Bu, sebelum pendidikan di dalam kelas itu modelnya atau metodenya sama Bu. Anaknya 32 siswa di dalam kelas ya, kelas 5. Metode sama modelnya sama Bu. Sami, kita diskusi, ya udah diskusi. Kita main game, semua main game ya. Padahal dalam paradigma baru kita itu harus berdiferensiasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan kodrat dari anak tersebut. Jadi ketika kita sedang pembelajaran di kelas, dilihat anak itu ya, dilihat apakah si anak A kinestetik, anak B visual, anak C audio visual. Dari mana Bu itu melihatnya? Ya, melihatnya itu bermuara dari sebelum dia masuk naik ke kelas selanjutnya. Ada yang namanya penilaian sumatif awal semester. Nah, dari sumatif awal semester itu terlihat ya Bu, oh si anak mah karakter atau gaya belajarnya A, oh si anak mah gaya belajarnya B. Jadi ketika proses pembelajaran kita sesuaikan. Ya, budak ilmuwan gak moces dari kelas nya gandeng ya. Wah, capek bukan mengajarnya Bu. Berarti si anak itu gaya belajarnya adalah kinestetik. Bawa keluar Bu, sinau lompatan, sok gitu, beriringan lapang 20 kali. Contohnya teh, ya contohnya ya, contohnya membutuhkan waktu berapa menit? Atau udah kinestetik kan Bu, senang. Beda dari dengan anak yang audiovisual. Pertama harus melihat dan mendengarkan, namun di luaran bagian fisik kali pertama ya. Jadi itu, jadi pembelajaran harus disesuaikan dengan tumbuh kembang anak. Tidak sama bahwa tadi kembali lagi pada tujuan pendidikan menurut KHD, anak memiliki kodratnya masing-masing. Disinilah fungsi kita untuk memenuhi kodrat anak di proses pendidikan yang berdiferensiasi. Nah, ini adalah tadi yang Bapak Ibu nyanyikan profil pelajar Pancasila ada 6 ini nih. Ini adalah tujuan Kemendikbud. Tujuan Kemendikbud ke pendidikan untuk jadi apa sih peserta didik? Nah, tujuannya ini ya bermuara. Kita belajar di sekolah, kita mendidik anak di sekolah, bermuaranya pada apa? Pada ini. Sama dengan tujuan Kementerian Pendidikan, yaitu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ya, ini tadi bahwa membangun budaya positif di sekolah, yaitu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, disiplin sangat erat kaitannya dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi artinya di sini adalah agar bisa terciptanya paradigma baru, yaitu tumbuhkan disiplin positifnya agar anak bisa senang gitu ya di dalam kelas. Dan tadi ada kontrol guru ya, bahwa ketika disiplin yang kita ketahui anak ingin disiplin itu harus dikontrol oleh guru. Cari katanya, ayo masuk dan lain sebagainya. Ya, jadi kita memiliki kontrol sepenuhnya terhadap peserta didik. Namun berdasarkan hasil penelitian bahwa kontrol itu dipegang
sesuatu berharga ya dina genggaman tangan eta ya, apakah akan diberikan ke orang lain atau tidak? Bade lalu sodako boleh, tidak jadi masalah Bu, karena apa? Berarti kontrolnya ada pada diri sendiri. Kita ingin ikut orang lain, kita ingin bareng dengan orang lain, atau kita ingin melakukan seperti orang lain, terserah ya, karena kontrolnya ada di diri kita sendiri. Iya teh, ayat berharga nih, ayat berlian di dalam tangan Abi teh ya, ayat berlian Ibu buka, dipaksa nih, kalau kita kontrolnya tidak mau membuka, tidak bisa dibuka ya. Jadi artinya balik lagi, kontrol itu ada pada diri sendiri, seperti itu ya. Nah, jadi anak teh tidak bisa sesuai dengan kemauan kita, karena anak juga manusia ya, cuma umurnya saya sih yang masih pendek kecil ya, tapi kontrol anak atau dia memiliki kemauannya sendiri. Nah, ini adalah miskonsepsi atau kesalahan pemahaman kita ya terhadap bahwa biasanya guru memiliki kontrol terhadap apapun di dalam kelas ataupun apapun yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama ini, ilusi guru mengontrol murid tidak ya. Jadi itu hanya bohong gitu, artinya ilusi tehnya berpura-pura tidak, bahwa sekali lagi anak itu punya kodratnya masing-masing, sehingga dia punya kontrolnya masing-masing. Cuma kita menuntunnya. Jadi bukan mengontrol, bukan mengarahkan tapi dituntun gitu kan ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermartabat. Artinya dengan penguatan yang positif itu anak cenderung jadi sulit berkembang ya, sulit berkembang kalau diarahkan pada jadi dia teh malu-malu gitu kan, malu-malu. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang suka seperti itu ya, kita menyalahkan anak agar anaknya menjadi memiliki nilai yang baik gitu ya. Kamu teh jangan seperti itu ya Bu, dan ya nantinya malah jadi minder dia teh, nggak dicarekan ya. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ya Bu, jangan memaksa, tapi balik lagi tadi pada tujuan kita adalah menuntut. Nah, ini adalah pernyataan seorang ilmuwan, Stephen R. Cochrane ya, dia menyatakan bahwa intinya dari apa yang ilmuwan tersebut sampaikan adalah bahwa perubahan itu harus dilakukan sedikit demi sedikit ya, dan datangnya dari diri sendiri ya. Jadi kita balik lagi tidak punya kontrol untuk orang lain ya. Jadi ketika suatu lingkungan ingin baik, ingin maju ya, harus punya dalam hatinya ingin berubah, dalam hatinya ingin melakukan perubahan ya. Jadi kalau orangnya dalam lingkungan tidak ada keinginan itu, sulit untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi gitu ya. Selanjutnya, nah ini adalah perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ya. Menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi pada dasarnya kenyataannya realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Itu tadi, kalau di dalam kelas anak dengan gayanya masing-masing berarti beda ya. Beda, kebutuhan anak itu tidak boleh disamaratakan. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang aslinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bu, iya teh naon? So, pasti tiap orang beda-beda. Selatan Bu Imas, kertas, APS beda-beda ya. Jadi anak pun sama seperti itu dan lain sebagainya, sampai model berpikir menang dan kalah. Pada dasarnya model berpikir menang. Artinya setiap orang itu pasti punya keinginan, saya ini kudu menang, Pak ya. Pada dasarnya setiap orang itu ingin menang, yaitu manusiawi kenyataannya ya. Selanjutnya adalah disiplin positif. Materi yang kedua adalah disiplin positif. Apa makna kata disiplin? Terang naon disiplin teh Bapak Ibu. Jadi abi mah coba wae di payun. Terang naon disiplin teh? Naon
Bisa. Ada lagi apa itu disiplin? Ya, disiplin itu kata yang sering, malahan hampir tiap hari ya kita mendengar kata disiplin, ya. Tapi kadang sulit diungkapkan oleh kata-kata, ya. Seperti halnya kita jatuh cinta pada seseorang ya. Nah, cinta gitu, sulit diungkapkan oleh kata-kata, gitu, ya. Disiplin juga sama ya. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada yang merdeka, berarti semua orangnya sudah melakukan disiplin yang kuat, ya. Jadi sekali lagi, untuk menciptakan disiplin yang baik, ini Pak, ketika kita ingin menciptakan lingkungan yang unggul, lingkungan yang berprestasi, berarti harus ada disiplin yang kuat. Dari siapa? Dari semua orang. Kalau kita tidak bisa pun, harus wajib penguasa lain mendisiplinkan kita. Itu artinya. Jadi kalau kita tidak mau disiplin, datang dari diri sendiri, ada penguasa lain yang wajib mendisiplinkan kita. Agar apa? Agar mereka di sini sampai sebenarnya 45 ya Pak, Bu. Tapi merdeka ingin mampu mencapai tujuan kita, yaitu menjadi sekolah yang baik, sekolah yang unggul dan lain sebagainya. Nah, ini adalah definisi merdeka menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Ini dalam bahasa Jawa ya, yang artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Saya suka merasa terkagum-kagum dengan semua pendapat Ki Hajar Dewantara. Dia lahir di pendidikan zaman dahulu, sebelum pendidikan ada, dia kan pencetus pendidikan, tapi sudah mampu membayangkan mungkin 20 atau 30 tahun yang seperti apa pendidikan itu yang bagus ya. Karena baru terasa ternyata betul yang diucapkan KHD 30 tahun yang lalu itu benar adanya di zaman sekarang, gitu kan ya. Contohnya ini, yang merdeka menurut KHD itu, saya sependapat, merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah. Berarti kurang lamun kos melakukan dengan kesadaran diri ya, berarti sudah merdeka. Tetapi juga cakap memerintah diri sendiri, artinya ya kita sudah mampu sadar lah akan ingin melakukan suatu perubahan seperti itu. Ya, ini adalah kata disiplin. Disiplin itu dari bahasa Latin ya, Bapak Ibu, artinya belajar. Jadi lamun kita gak belajar berarti kita tidak disiplin, artinya seperti itu ya. Jadi disiplin di sini adalah kita terus belajar menggali potensi, menggali sesuatu yang mungkin kita belum tahu, menggali sesuatu yang mungkin belum paham. Digali terus belajar, berarti kita juga mendisiplinkan diri untuk terus belajar sesuai dengan apa kita pembelajar sepanjang hayat ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ya, ini masih mengenai disiplin ya. Jadi budaya kita itu disiplin itu jangan sampai ada miskonsepsi bahwa ketika penerapan disiplin akan timbul rasa tidak nyaman ya. Jadi harus sekali lagi, ketika ingin disiplin harus datang dari diri sendiri ya. Nah, terus ya masih sama ya. Jadi untuk disiplin itu ada dua faktor ya Bapak Ibu. Ada faktor ekstrinsik, ada faktor intrinsik. Untuk menjadi disiplin itu ada dua faktor. Kalau intrinsik itu namanya intrinsik ya dari dalam, artinya disiplinnya dari diri sendiri. Kalau ekstrinsik itu ada dari luar, atau ada dari dukungan, atau ada perintah dan lain sebagainya ya. Jadi disiplin itu dipengaruhi dengan atau dimotivasi lah dari intrinsik dan ekstrinsik. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah nilai
artinya nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan universal. Artinya ketika nilai kebajikan ini hadir, maka disiplin positif juga akan ada gitu ya. Contohnya di sini nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan ini adalah perbuatan ya, perbuatan yang baik, perbuatan yang positif yang menunjang terjadinya sebuah disiplin positif. Lanjutnya, nah ini adalah contoh Bu, contoh nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, terus kebersihan, komitmen, belas kasih. Ini adalah nilai-nilai ya. Jadi nilai positif yang menunjang pada tercapainya atau terciptanya budaya belajar yang positif. Nah, kira-kira di sekolah kita ya sudah ada belum nilai-nilai kebijakan tadi? Coba mundur dulu, Bu. Nah, ada tidak sudah ada semuanya nggak nilai kebajikan ini di sekolah kita? Banyak Bu. Banyak ya. Ya, atau ada penambahan? Kira-kira apa yang ingin ditambahkan dari nilai kebajikan yang ada di layar ini? Yang gotong royong sudah ada, rendah hati, keteguhan, apalagi taat beribadah. Iya, belum, betul. Jadi bisa ditambahkan nih di sekolah kita nilai kebijakannya, kebajikannya adalah taat beribadah. Nanti ini beri ditambahan atau cukup? Cukup ya, banyak ya. Ini sudah ada belum di sekolah kita? Kira-kira ada ya? 80%. Dan 80% hampir ya. Sudah ada rajin, nah ya, apalagi Bu Mantrinya ya sangat, masya Allah rajin sekali Bu. Ya betul, saya mengakui ya. Saya juga masih malu Bu bersanding dengan Ibu. Sangat rajin ya. Harga diri, kedamaian, keteraturan, bersahaja, prinsip percaya, tulus hati ya, tulus hati. Banyak lagi lah ya, nanti kalau belum ada kita terapkan pada nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke poin ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kita itu punya kebutuhan dasar, bukan manusia ini termasuk kita, termasuk murid kita. Peserta didik, dia memiliki 5 kebutuhan. Ya, kebutuhan ini setiap orang ini sama kebutuhannya. Yang pertama adalah survival, artinya mampu bertahan. Ya, bertahan hidup artinya mampu bertahan. Contoh, Bu, ketika si anak bisa di dalam kelas berantem dengan teman yang lain, terus si anak memukul, ya kita itu jangan langsung menghakimi gitu, ya karena mungkin saja dia memukul itu adalah bentuk dari pertahanan hidup, ya. Kita mungkin ya Bu, ayah orang mau melukai kita diam saja, tidak mungkin, karena ini merupakan bagian dari kebutuhan kita kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ini yang pertama ya, survival itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus ya ini di bahasa Indonesia di sini. Lihat ya, aplikasi lepatnya orang bahasa Inggrisnya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima. Ya, jadi orang itu ingin selalu dianggap keberadaannya, kehadirannya. Ya, kamu jadi tunggul dari satu komunitas mulainya. Jadi dia juga butuh untuk diterima, diakui, ya, dirasakan kehadirannya gitu kan. Dirasakan, itu kebutuhan manusia itu butuh diterima ya, butuh pengakuan ya. Kalau zaman adanya anak muda butuh diakui. Ya, selanjutnya kebutuhan penguatan atas kemampuan. Artinya di sini adalah dia bebas gitu. Kebutuhan bukan bebas sih, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi dicintai, disayang gitu, artinya seperti itu ya, atas kemampuan itu. Selanjutnya kebutuhan akan memilih. Dia punya kebutuhan bebas, artinya tidak dikekang ya, memilih. Jadi bebas, dia
punya kebutuhan Bu, tapi mah yang dia Bu ya. Nah, itu jangan dibatasi karena kebutuhan manusia itu ada kebutuhan untuk pilihan, jadi dia boleh memilih sendiri. Yang terakhir adalah kebutuhan merasa senang ya, fun gitu. Anak itu selalu ingin fun, termasuk kita ya. Ini bukan untuk anak, termasuk untuk kita juga. Ini kebutuhan kita ya, bahwa jadi ketika ada suatu peristiwa atau momen ya, mungkin ya si anak itu kadang anaknya kenapa sih membuat salah terus? Kita suka jengkel ya, rudet udah teh. Woi aina ngalakukeun A, woi isu ngalakukeun B. Eta teh mungkin ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Ya, jangan Abi saya juga ya masih kadang kalau dalam keadaan yang tertentu saya juga selalu melakukan kenapa lagi ini anak teh membuat masalah terus ya. Tapi kalau kadang ketika sadar juga ya kita lihat apakah ada kebutuhannya yang kurang di dalam dirinya sehingga dia melakukan suatu kesalahan. Ternyata dia kebutuhannya adalah pengakuan atas kemampuannya atau kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi di kelas TA ya kalau pada si A ternyata kebutuhan cinta dan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Oh berarti kita isi kebutuhan tersebut ya, kebutuhan di anak. Ya ketika kebutuhan ini sudah tercapai semuanya, insya Allah anak bisa dituntun atau bisa diarahkan sesuai dengan apa yang kita cita-cita seperti itu. Nah ini ada kasus Bapak Ibu ya. Kasusnya di sekolah SMP Harapan Bangsa, dekat di mana ya, bukan rumah ayah sekolah namanya Harapan Bangsa ya. Muridnya bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus ya. Gurunya tuh bingung gitu menghadapi siswa namanya teh Agus, puntennya dia namanya Agus ayah. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta makanan atau jajanan mereka dengan paksa. Jadi si Agus teh sok minta malah betul berarti. Jadi sok malah karena rencana merantainya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Budi, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Agus melakukan itu? Kira-kira, lamun ibu jantan Pak Budi ya. Badai kumaha eta melihat si anak ngan malah kan gol poe teh, baturan anak. Badai dikumahakeun? Ditaruh betul, terus ulah aduh. Tapi terus dikumahakeun. Dikasih aduh, ya Allah gurunya makasih dermawan sekali. ya tadi balik lagi pada kebutuhan anak ya. Si anak teh jajan itu kunaon berpala koe bermentaan dan batu berarti ada kebutuhan yang kurang ya Ibu ya. Kebutuhan yang kurangnya adalah mungkin uang jajannya tidak dikasih oleh orang tuanya, berarti dia kehilangan apa? Kalau tidak diberikan oleh orang tua kebebasan, jadi dia tidak bisa jajan sesuai dengan keinginannya ya. Jadi seperti itu. Jadi lihat dulu ya ketika melakukan anak yang aneh-aneh di dalam kelasnya. Iya mama dulu ya, itu berarti solusi, tapi solusinya mungkin jangka pendek ya Bade, tidak uangnya terbatas ya. Seperti itu ya. Jadi kita lihat ketika melihat situasi seperti ini, Bapak Ibu lihat apakah kebutuhannya sudah terpenuhi belum. Yang 5 bisi alasan apa ada kebutuhan dalam dirinya yang tidak terpenuhi seperti itu ya. Nah ini alasan kenapa Agus tadi melakukan malam itu minta makanan pada temannya. Agus lapar dan orang tuanya tidak memberi bekal, bisa masuk ke surga dan lapar atau diajar dan mengeluarkan energi, terus bersarapan tadi pada jajan. Jadi malam cara mengisi energi cara untuk bertahan hidup, artinya untuk dia tetap bisa mengikuti pembelajaran ya. Atau juga bisa juga karena dia freedom, ingin kebebasan. Agus merasa bosan dengan makanan yang ada di rumahnya. Yang berada aneh sekolah mana jajan anaknya bermacam-macam
merasakan yang berbeda gitu. Yang ketiga bisa juga si Agus itu, punten yang mulai Agus tapi susah sih. Ya, ayah Agus ya, dia itu ternyata love and belong, jadi ingin dicintai dan diakui ya. Teman Agus jadi perhatian ke Agus ya, jadi kayak nanti berarti si Agus menawan Agus itu mengakui kayak jajan jadi gitu. Kayak mana kayak nanti di kita si Agus ternyata kemudian bisa hadir ya, tinggal dia mah dia teh butuh pengakuan dari kita dan cinta gitu ya. Jadi dia melakukan tersebut bukan karena tidak beratus-atus dari si Agus teh, tapi butuh akan cinta kasih sayang dari temannya, dari gurunya. Atau juga kan dia teh senang aja yang ngebantu ya. Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah teman yang kesal. Ayah bisa gitunya ingin kesenangan gitu. Jadi ketika pihak orang lain kesel pada kita teh senang jangan kita tamat gitu ya. Eta bahaya kade. Atau juga yang terakhir juga karena dia punya power atau punya kekuatan, dia merasa hebat karena temannya takut dan nurut dengan keinginannya. Jadi banyak alasan kenapa anak bisa melakukan sesuatu di dalam lingkungan sekolah ya. Salah satunya bisa balik pada tidak terpenuhinya kebutuhan manusia tersebut, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Beli ayam mungkin di SD 5 gitunya. Ditinggali ayah. Ayah. Kumaha cara mengatasi seminggu tadi misal jajan menjadi pasien jajan kelas. Ngajaya main kan udah Laras Bu. kumaha eta sebagai guru upami eta teh 05 eta teh jadi gitu aya kumpit deui didinya. Dalam satu diri orang anak. Misalkan kalau beda juga bagaimana cara guru untuk jangka panjang kan upami pasien sungkul mah Jangka pendek betul. karena kebutuhan kita butuh tapi orang lain jadi hak kita teh diatur oleh hak orang lain. Iya. Misal makan ngambil uang jajan ada hak yang terampas, memang kebutuhan kita kurang Iya. ya, kebutuhan dasar kita kurang tapi ada hak orang lain yang dirampas kan, bisa kebutuhan dasar orang lain yang dirampas. Iya. Gimana Buta? Iya betul. Kalau di lapangan itu ya, masalahnya rumit ya Pak Ibu. Tidak semudah teori yang disampaikan. Ya saya juga memaklumi apalagi ibu-ibu senior ini melangkah buana ya di dunia pendidikan, berarti masalahnya juga cukup banyak arti menghadapi masalah. Nah kalau ada yang seperti itu, yang pertama adalah balik lagi pada konsep kebutuhan manusia tadi ya. Namun dia melakukannya sekali, terus kita tuh diisi kebutuhannya, dia butuhnya cinta dan kasih sayang. Oke, jadi isi 2 kali, dia tuh butuhnya cinta dan kasih sayang, kita isi. Nah yang ketika anak itu melakukan hal yang sama dan kebutuhannya cinta dan kasih sayang, diarahkan ya. Orang itu dikasih tahu tidak melulu harus memberikan kasih sayang. Giliran kamu memberikan kasih sayang dan cinta kepada orang lain, coba tunjukkan bagaimana kamu mengisi cinta dan kasih sayang kepada orang lain ya. Artinya seperti itu. Jadi diisi dulu ketika punten nomor 11 terus diisinya dengan cinta dan kasih sayang, dia mau butuh dari cinta dan kasih sayang. Nu leber oke, dipiwara, diestafetkan ke orang lain ya. Jadi artinya penuhi dulu kebutuhannya. Ketika sudah dan dia masih melakukan hal yang sama ya, dikasih tahu, diarahkan, dituntun tadi ya, sesuai tujuannya dituntun bagaimana agar orang lain pun merasakan yang sama ya, diberikan cinta dan kasih sayang oleh kamu ke orang lain. Itu mungkin ya salah satunya. Percaya ya Bapak Ibu, sebenarnya di lama-lama sudah mahir ya, sudah mahir bagaimana menyelesaikan loh, kadang sulit ya diucapkannya Bu, merangkai katanya. Oke, selanjutnya adalah teori motivasi. Tadi sudah disinggung bahwa motivasi seseorang melakukan sesuatu atau tindakan itu ada motivasinya. Menurut Diana Gosen, motivasi seseorang itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu karena resiko dihukum, saya tidak nyaman jadi melakukannya, ya. Dia tetap melakukan kegiatan baik tersebut, tapi karena apa ya? Karena takut akan hukuman. Motivasi itu datangnya dari eksternal, jadi karena ada dorongan dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Dia melakukan hal positif tersebut, tapi karena orang lain. Yang kedua, menurut Diana Gosen adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Salah satunya Abim ada anjing yang dipuji kubu mantri, saudara gitu. Jadi datang pagi-pagi ya karena itu gitu ya. Jadi bukan karena diri sendiri, udah bagian dari tanggung jawab saya, bagian daripada tugas saya, gitu ya. Terus atau juga ya sama, penghargaan atau imbalan itu bukan hanya berupa nominal, tapi ya ucapan, pujian dan lain sebagainya. Itu juga termasuk motivasi secara eksternal, datangnya dari karena ada paksaan dari luar. Nah, yang ketiga, menurut Diana Gosen adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya yang ini motivasinya dari diri sendiri, artinya untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini mah datangnya dari dalam. Jadi kita melakukannya secara tulus, ikhlas, gak ada dorongan, ya. Jadi di diri sendiri. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah ilustrasi atau contoh-contoh kegiatan anak pada 3 teori motivasi. Yang pertama adalah ini contohnya murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi entong ya Bapak Ibu, tidak melakukan sesuatu itu karena takut dihukum, ya. Yang kedua, untuk mendapat imbalan, murid melakukan disiplin diri karena dia menginginkan imbalan atau motivasi. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ini lebih baik daripada yang tadi, ya. Ketika anak ingin terciptanya disiplin, tapi karena imbalan itu lebih baik daripada anak menghindari hukuman, gitu ya. Levelnya level kedua. Nah, yang paling baik baru yang ini, ya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan. Jadi ini level tertinggi dari motivasi, ya. Level terendah mah, ya. Tapi ayah kenehnya Bapak Ibu di lingkungan sekolah kita, ya. Anak melakukan sesuatu termotivasi karena hukuman. Nah, ini masih rendah berarti motivasi dalam diri anaknya, ya. Kalau anak karena imbalan atau karena atau penghargaan dari orang lain, lebih baik daripada dia sieun karena orang lain. Apalagi yang nomor 3, yang datangnya dari diri sendiri. Oke. Selanjutnya, disiplin dengan identitas gagal, ya. Lalu disiplin karena hukuman dan penghargaan berarti motivasi disiplinnya gagal, ya. Gagal, ya. Kalau dengan hukuman itu akan menyakitkan, membuat tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, ya. Murid menjadi rendah. Jadi itu efek dari motivasi karena hukuman. Kalau ini motivasinya karena penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, ya. Dari penghargaan dia dikasih penghargaan, ya, gitu kan. Ya, itu juga akan merusak hubungan. Ya, mematikan kreativitas, ya. Menghukum dengan sistem ranking, ya. Kita kan kurikulum mereka, sebagian ada kurikulum mereka di sekolah kita, itu berarti tujuan Kemendikbud tidak ada ranking itu karena ya ini untuk menciptakan konsep disiplin yang baik seperti itu, ya. Selanjutnya, ini adalah konsep yang gagal. Nah, kalau konsep yang sukses dilihatnya dari konsekuensi dan restitusi. Seperti kalau konsekuensi itu berarti dia melakukan sesuatu harus tahu alasan atau tanggung jawab ketika dia melakukan hal tersebut. Kalau restitusi ini adalah lebih ke memvalidasi dan memecahkan masalahnya sendiri, gitu, ya. Ini contoh akibat-akibat dari konsekuensi dan restitusi.
restitusi. Kalau konsekuensi jangka pendek, tuh ya jangka mungkin saja dia akan melakukan lagi di lain hari gitu kan, seperti itu. Atau kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah kalau restitusi ini yang paling baik dibandingkan dengan konsekuensi. Meskipun konsekuensi itu identitas yang sukses, tapi konsekuensi ini kalah baiknya dengan restitusi. Jadi restitusilah yang paling baik ya. Jadi membuat murid bertanggung jawab atas perilakunya ya. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka pendek agar dia tidak mengulangi lagi. Murid menghormati dirinya dan orang lain dan seterusnya. Itu adalah contoh poin-poin tentang motivasi dari Didi. Ya, ini contoh kasus ya. Kasus anak tidak mengerjakan PR ya. Gurunya marah-marah kalau dihukuman mah ya, muridnya menjadi takut. Contohnya dihukum 10 menit berlari 10 menit karena tidak mengerjakan PR. Ini hukuman ini paling tidak baik ya. Yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi karena tidak mengerjakan PR-nya saat istirahat dan dikerjakan berkali lipat. Jadi dia tidak mengerjakan PR, disuruh mengerjakan ketika istirahat dan berkali lipat ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, lebih baik daripada hukuman konsekuensi. Nah yang ketiga adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang paling baik dari yang keduanya ya, seperti itu. Selanjutnya nah ini adalah contoh ya, contoh apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul, hukuman karena tidak ada keterkaitan. Dia terlambat dengan mencatat, itu adalah bentuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman, betul, hukuman. Tidak ada ya, tidak ada kaitannya ya, tidak ada kaitannya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada hubungannya karena dia sudah merusak buku temannya, seperti itu. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa coba? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi hukuman. Konsekuensi dan hubungannya dengan PJOK. Betul, mantap sekali, luar biasa ya. Betul. Jangan keliru ya Bapak Ibu, karena dikiranya mengelilingi ya 2 kali ya, nah guru lari gitu kan, fisik ya, tapi kaitannya adalah dengan mata pelajaran PJOK. Batu mah udah bisa pemanasan 10 menitnya. Iya kan terus buka siang aja. Batu harus pemanasan sekali. Ya, 2 menit. Itu kan ada hubungannya dengan mata pelajarannya. Kalau tidak ada hubungan itu baru dinamakan sebuah hukuman. Kalau ada keterkaitan boleh konsekuensi itu ya. Selanjutnya, ya ini adalah restitusi atau posisi kontrol guru. Nah kita itu punya kontrol ya guru terhadap anak didik kita. Ada posisi kontrol kita itu ada berapa? 5. Ya apa saja? Ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan pengajar. Kira-kira posisi kontrol kita sudah di mana? Apakah kita di sekolah itu sebagai penghukum? Jangan ya Bapak Ibu. Apakah kita di sekolah itu pembuat merasa bersalah si anak? Hanyalah udah segala itu tuh. Jangan. Ya, apakah kita itu di sekolah menjadi teman?
posisi kontrol kita. Ya, ternyata penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah kontrol yang negatif dan harus tidak ada di lingkungan sekolah. Jadi jangan membuat anak merasa dihukum dan merasa bersalah. Tidak boleh, karena berarti ini adalah kontrol yang negatif. Kita bisa melakukan dengan posisi perilaku kontrol positif. Kontrol positif itu adalah teman dan pemantau. Teman atau pemantau itu lebih baik daripada penghukum dan pembuat rasa bersalah, ya. Tapi meskipun positif, ini masih ada hal-hal yang kurang baik ketika diterapkan, ya. Kalau menjadi teman, anak-anak akan kurang batasan dengan kita, dan anak-anak itu menjadi kadang kurang percaya diri. Guru yang dijadikan temannya tidak ada, gitu, ya. Ada pasti ada nilai negatifnya. Kalau pemantau, kita itu tidak memberikan solusi jangka panjang, ya. Dipantau si anaknya gitu, dipantau, dilihat, ya. Ada baiknya, bagus si anak menjadi sopan kepada kita, ya, jadi pemantau. Si anak menjadi lebih segan terhadap kita. Cuma efek negatifnya, si anak akan merasa takut, ya, dan sulit mengekspresikan karena dipantau oleh kita. Nah, yang lebih baik itu kita itu di sekolah menjadi seorang manajer, ya. Manajer di sini, manajer itu artinya posisi di mana kita ketika anak membuat kesalahan, kita tidak langsung mencari kesalahan. Jadi anak, kesalahannya dari anak, dan anak juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Jadi anak mencari masalah dan anak pun harus mencari solusi, ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan mah berbenturan dengan banyak hal, ya. Tapi kita untuk bisa menjadi posisi manajer itu artinya harus terus berlatih agar bisa mencapai apa yang kita inginkan menjadi manajer. Ini adalah dampak-dampak, ya, dari tadi posisi penghukum rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer selanjutnya. Nah, ini adalah contoh penerapannya, Bapak Ibu. Itu sudah dijelaskan tadi oleh saya, ya. Jadi artinya yang dua ini negatif diusahakan tidak diterapkan di lingkungan sekolah, ya. Ketika kita belum bisa menjadi manajer pun, saya jadi manajer Bu, karena anak harus ketika salah dia harus bertanggung jawab dan mencari solusi dari masalah tersebut. Minimalnya tidak yang dua ini, Bapak Ibu, tidak dihukum dan tidak membuat rasa bersalah, tetapi, ya, minimalnya kita itu bisa jadi teman dan bisa jadi pemantau. Syukur-syukur kita di sekolah guru itu harus menjadi seorang manajer, ya. Sulit Bu, ya, sulit, bagi saya pun sulit sama, tapi kita berproses, berjalan, silakan step by step, ya, bisa insya Allah ketika sering diterapkan. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Sekedap deh ini Bapak Ibu, butuh peregangan tidak sebelum materi? Atau lanjut saja? Beri peregangan? Lanjut saja, ya. Lanjut, beres, betul. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas, ya? Ya, balik lagi bahwa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor roda 2, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat kira-kira? Nah, itu keyakinan, tidak peraturan. Kenapa keyakinan kelas? Nah, tidak peraturan, kenapa tidak kenapa peraturan, kenapa tidak keyakinan kelas? Kira-kira kenapa? Ya, dari katanya sendiri sudah beda. Keyakinan, peraturan, keyakinan. Berarti dia diyakini oleh siapa? Kelas. Jadi sendiri berarti diyakininya oleh seluruh. Ya, kalau peraturan berarti yang membuatnya adalah satu pihak. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini keyakinan kelas. Jadi intinya pada dasarnya keyakinan kelas adalah nilai kebijakan atau prinsip
sifatnya universal. Jadi menyeluruh gitu, yang universal seperti itu. Selanjutnya, nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu pernah pasti membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Caranya mengingatkan ya, membuat keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Contohnya harus piket sesuai jadwal peraturan masuk itunya. Nah, ubah ya, katanya harus universal Bu, yang harus lebih abstrak, artinya lebih luas, artinya bertanggung jawab. Nah, gitu ya. Kalau di poin itu pertanyaan yang universal dibuat dalam bentuk yang positif, sedikit saja akan mudah diingat. Jadi pendek-pendek tapi diingat, gitu ya, mudah diingat ya, daripada panjang tapi tidak dilakukan ya, seperti itu. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. KD tidak boleh mengadopsi peraturan dari lembaga lain ke sekolah lain. Belum tentu ya bisa diterapkan di sekolah kita gitu ya. Makanya harus disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat ya. Jadi kos ada ya, sepakat dibacakan di. Kalau sudah sepakat berarti semua sudah dilibatkan ya. Jadi dikemukakan. Selanjutnya ya, ini masih yang tadi terus. Nah, ini adalah kegiatan saya ketika membuat ya keyakinan kelas di kelas 5 ya. Ya, ini adalah bentuk keyakinan. Jadi saya memberikan ingin seperti apa sih cita-cita kita gitu ya. Kelas kita ini ingin seperti apa? Silakan tulis di kertas selembar, nanti kita tempel. Saya ingin ya, nanti kita simpan barang-barang yang itu bisa menjadi sebuah keyakinan. Jadi ilustrasi nanti bisa ditempel ya, Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Ini salah satu contohnya adalah saya gitu, ketika membuat keyakinan kelas di kelas saya. Jadi anak dilibatkan semuanya. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ya yang ada di sekolah ya. Proses mencipta kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi restitusi di sini adalah menciptakan kondisi murid agar memperbaiki kesalahannya. Ketika kesalahannya sudah diperbaiki, akhirnya dia bisa menjadi manusia dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana tahapan restitusi selanjutnya? Bagaimana tahapan restitusi? Ya, tahapan restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak membuat kesalahan, distabilkan dulu identitasnya. Ketika contoh menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi ketika anak melakukan kesalahan, iya mas, salah deh. Tapi coba ganti kata-katanya dengan setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Anak kodrat manusia itu adalah salah, mungkin benar baik itu kan, dan bukan malaikat. Itu distabilkan dulu, sinanya namun stabil. Kurang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Jadi divalidasi, kenapa kamu salah? Kenapa melakukan salah yang seperti ini? Ya, jadi alasannya gitu. Divalidasi kesalahannya. Setelah divalidasi, ditanyakan berbagai alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Selanjutnya ditanyakan, apakah perbuatan yang sudah Anda buat tadi itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Karena kan kita sudah sebelumnya membuat keyakinan kelas. Contohnya dia tidak datang terlambat, ya ini si anak mampu mencari solusinya dari diri sendiri, dan dia bukan kita yang merasa bersalah, anaknya dari dirinya merasa bersalah, akhirnya dia menjadi lebih baik seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi yang saya buat. Boleh di slide Bu
ini ada contoh saya ya, karena panjang diceritakan saja. Anaknya kesiangan, ini sudah mulai masuk kelas ya. Nah, ini sudah di kelas, sudah mulai masuk pada proses pembelajaran di dalam kelas ya. Masih mengisi training gitu. Ini sedang membacakan sila-sila Pancasila. Nah, ini saya sedang masih proses pembelajaran di awal-awal. Nah, ada muncul anak kesiangan. Nah, dia cuma ditanya kamu kesiangan ya nak? Oh iya, silakan disuruh ikut dulu proses pembelajaran. Setelah beres, dia dipanggil ke kantor oleh saya. Ya tidak di kelas karena takutnya meskipun sudah istirahat, anak juga ada ya yang masuk keluar, dipanggil ke kelas. Nah, ini di sini mulai ya menerapkan prinsip segitiga SD, terus dibuat stabil dulu. Dia ternyata ketika sudah stabil, dia ketahuan anak kesiangan deh main HP. Waalaikumsalam. Nah, kenapa main HP? Main apa? Jadi diceritakan main anu. Jadi iPhone jam seberapa? Jam 11. Jadi ketika sudah distabilkan, dia mengeluarkan aja sendirinya ya. Seperti itu. Dan ditanya apakah perbuatan kamu itu sudah benar atau tidak sebagai seorang pelajar. Distabilkan terus divalidasi ya. Ini tidak ada orang, ada beberapa guru divalidasi ya. Ditanyakan bahwa setiap orang itu pernah melakukan salah. Kamu juga ini kesalahan ya. Tapi bagaimana? Tapi ibu tidak boleh mencari tujuannya bukan untuk menghukum, tapi untuk mencari solusi gitu ya. Di penerapan segitiga itu bukan untuk menghukum anak, tapi untuk mencari solusi. Solusinya dari mana? Datangnya harus dari diri anak itu sendiri. Dan itu ya. Kurang lebih itu adalah contoh penerapan segitiga SD. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, materi yang sudah saya pelajari dari awal pendidikan guru penggerak sampai hari ini ya, seperti itu. Mungkin masih ada penasaran dalam benak dan dalam hati mengenai budaya positif. Mungkin ada yang masih penasaran atau ada yang belum jelas pemaparannya, asal ulah dijelaskan di awalnya Bapak Ibu. Di bagian tertentu ya belum jelas, nanti saya jelaskan ulah di awalnya terus terdengar suara dan asal ya. Jadi saya batasi aja pertanyaannya, tidak tiap orang bertanya. Nanti di lain kesempatan lain waktu boleh privasi. Tapi artinya bukan berarti Bapak Ibu menanya itu saya sudah sangat mahir ya. Boleh ketika saya belum bisa juga saya lemparkan. Barangkali ada teman-teman yang lain atau Bapak Ibu guru yang lain yang bisa menjawab pertanyaannya. Boleh, siapa yang akan bertanya? Oh iya, boleh Bu Ani, mangga. Ibu Ani menulis slide. Pasti ya Bu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Imas yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk bertanya. Mohon izin bertanya Ibu. Pertanyaannya adalah, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif yang ada di sekolah? Mohon penjelasannya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pertanyaannya, apa tantangan? Nah, tantangannya ketika ingin menciptakan budaya positif di sekolah gitu ya. Nanti boleh ditambahkan oleh teman-teman semua, Bapak Ibu guru. Menurut saya tantangan yang dihadapi ketika
berdiri karena banyak orang. Otomatis ketika ingin membuat sesuatu yang baik, kan baiknya bukan untuk diri sendiri, tapi baiknya untuk orang lain. Berarti perlunya ada kolaborasi dan komunikasi, ya Bu. Jadi kalau mungkin Aina, kita kan bisa bicara, kita bisa berkomunikasi. Ketika ada satu kendala yang menjadi hambatan bagi kita untuk mencapai suatu budaya yang positif, dikolaborasikan, dikumpulkan. Apalagi sekolah kita ya, SDN Negeri 5 Panjalu ini luar biasa, dipimpin oleh kepala sekolah yang Wonder Woman lah ya, Wonder Woman sekali, sudah menyediakan waktu untuk kobel di tiap hari Jumat. Itu adalah ruang untuk kita saling kolaborasi dan komunikasi. Bagaimana menciptakannya? Itu menurut pendapat saya, agar bisa terjadinya sebuah disiplin positif, itu ada perlunya kolaborasi dan komunikasi. Bukan hanya gurunya saja ya, tentu kita juga dengan muridnya, kita juga dengan lingkungannya, ya, dan lain sebagainya. Jadi komunikasinya dengan seluruh warga sekolah. Ya. Maka ada menambahkan? Enggak. Oh ya, sama kami. Ya, saya pernah tadi kolaborasi antar warga sekolah. Memang hambatannya sangat banyak ya untuk budaya positif, karena menumbuhkan karakter itu tidak seperti makan cabenya bukan. Dan ayah di imam, ayah lada, karaos. Tapi kalau karakter itu emang dibangun, nanti rasanya mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Ya, betul sekali. Dan yang lebih itu kan kalau di sekolah seperti kita membangun sebuah bangunan, di sekolah teh budaya positif teh terus dibangun, bata teh ditumpuk ke batangnya. Ya. Datang lagi ke lingkungan, buntukan deui kapri ka sekolah kita sebagai guru menumbuhkan karakter baik kan di sekolah pasti. Nah, bangunan itu ketika kembali lagi ke lingkungan kan hanya 7 jam mungkin di sekolah. Nah, itu budaya positif itu kalau tidak menjadi karakter di lingkungan teh malah rusak lagi. Lingkungannya tidak hanya lingkungan rumah saja kan sekarang HP ya, betul. Gitu. Nah, itu mungkin kolaborasinya bukan hanya dengan guru, mungkin kita harus intens lagi kolaborasi dengan orang tua. Upamanya mah aya naon Bu Ustaz, aya naon DTA teh namina teh. Nah, ya betul. Guru ngawas sama orang tua mungkin kita lebih saling bekerja sama agar apa-apa yang sudah kita bangun karakter itu di sekolah tidak mudah lagi langsung bangunan mah runtuh deh. Jadi mal terjadi bangunan TT yang kami itu tidak ada kolaborasinya. Jadi kolaborasi di lingkungan sekolah juga lingkungan keluarga utamanya ada hari pendidikan mah ada di keluarganya utamanya. Mungkin itu tambahan. Betul, sangat luar biasa tambahannya. Betul, berarti ya tepuk tangan dulu. Ya, betul. Karena di sekolah mah dibatasi ruang dan dibatasi waktu. Kurang satu jadinya berkomunikasi. Berkomunikasinya seluruh warga sekolah. Dijalinnya sulit, tapi kita berproses saja ya Bapak Ibu. Itu ada lagi pertanyaan? Satu aja Bu. Terakhir. Boleh. Pemaparannya sangat luar biasa karena percaya ya, yang lain juga. ini ada bukan sih. Tadi kan ada keyakinan kelas ya. Keyakinan yang untuk kelas itu kan bagaimana kalau ada keyakinan sekolah Bu boleh jangan peraturan sekolah jadi ada keyakinan sekolah gitu. Boleh nggak Bu itu? Boleh, itu sangat bagus ya. Kenapa saya mau ilustrasikannya di kelas ya? Karena Bapak Ibu adalah guru kelas ya. Bagaimana guru mapel? Kan tidak di kelas ya. Boleh membuat kita nih di sekolah, Ibu ya, bentar, Bu Mantri buatnya bukan peraturan, buatnya sebuah keyakinan sekolah. Keyakinan jadi mungkin keyakinan kelas. Belum ada itu keyakinan sekolah. Boleh nggak? Ya, boleh, sangat boleh ya. Itu hanya narasi saja ya, keyakinan kelas, karena tujuannya pada proses pembelajaran. Ketika kita ingin ditempelkan di lingkungan yang lain, boleh, bisa, sangat bisa, karena jadi kalau dengan keyakinan semua ekspresi kita tadi dikeluarkan gitu, tidak ditahan-tahan. Ih, aku ada hoyong A, ih aku ada hoyong B. Karena dengan keyakinan jadi terekspresikan dan hasil musyawarah bagus. Kenapa tidak bisa diterapkan di lingkungan guru ataupun lingkungan yang lain? Ini narasinya hanya diubah saja dari peraturan ke keyakinan.
keyakinan di kelasnya, ada keyakinan misalnya boleh main di kelas, mau main bola, setuju semua anak. Nah, itu kan keyakinannya ke hal yang mungkin tidak sih, tapi kan karena anak itu kan kreatif, Bu, boleh nggak cerai. Nah, itu bagaimana kalau suatu keyakinan itu emang disepakati oleh seluruh, tapi hanya guru yang tidak meyakini gitu kan? Gimana? Ya, tadi contohnya boleh memainkan bola di dalam kelas. Itu disepakati oleh seluruh, dan tadi bahwa kesepakatan kelas karena disepakati oleh semuanya. Balik lagi pada bagaimana kita membuat keyakinan kelas tersebut. Salah satunya adalah dibuat bahasanya sederhana, mudah dipahami, dan keyakinan kelas itu memiliki dampak yang positif. Berarti tidak semua yang disepakati bisa dijadikan keyakinan kelas. Menurut mereka, itu kan positif. Oh. Kreatif, Bu, gitu kan? Anak-anak kelas nama yang, Bu, ini kan kreatif, Bu, cina main bola asal darat. Kan ini diyakin, sepakat. Jadi 1 lawan 20 Iya, jadi di anak-anak ya. Kalau anak-anak pasti inginnya selalu sesuai dengan dirinya sendiri gitu ya, tidak mau diarahkan. Nah, jadi sekali lagi keyakinan kelas itu bukan hanya karena disepakati saja oleh semua orang, tapi keyakinan kelas juga harus memiliki nilai positif. Ya, dengan ada nilai positif maka arahnya untuk budaya positif untuk menjadi lebih baiknya. Kalau tidak menjadi lebih baik mah jangan ya, kitanya juga jangan ikut terarah gitu pada hal tersebut ya. Ada lagi? Enggak, tadi Bu Yati terus ngacu. So, Bu Yati terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Imas yang telah memberikan waktu. Penasaran ini saya, karena saya mengajar di kelas 1. Iya. Kegiatan apa yang sederhana yang dapat menimbulkan perilaku budaya positif? Ya, yang sederhana ya, biasa. Oke. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi, betul anak kelas bawah mau kudu sederhana-sederhananya Bu. Udah dibikin rumit karena betul, karena ya tahapnya masih kelas 1. Bagaimana contohnya membuat budaya positif yang sederhana? Ibu tong emut bahwa harus bertanggung jawab, jangan liureun budaya pasti harus berkomitmen, liureun naon berkomitmen ke baru bisa berkomitmen, arti komitmen gitu apalagi gitu kan bahasa. Ya, cara sederhananya adalah dimulai dari diri sendiri. Jadi ketika kita membuat contoh nyata, si anaknya akan ikut pada budaya tersebut dan timbul di dalam kelas. Kalau kita contohnya sederhananya, kita sedang jajan istirahatnya, punten. Nah, mam ieu kita jadi guru, istirahat atau masih nak mam ieu. Saya gimana mah tinggal kita kan tuh ribu-ribu anak-anak buang sampah pada tempatnya itu ribu pijen ya, lakukan dulu dari diri sendiri. Nah, di kelas bawah cukup seperti itu dulu Bu, jadi tidak perlu menuliskan yang seperti apa keyakinan kelas ya, bertanggung jawab ya, komitmen, menghargai orang lain ya. Jadi dicontohkan dulu, jadi secara sederhana dicontohkan dari diri sendiri seperti itu ya. Itu mungkin jauh. Ada yang mau menambahkan? Ya, karena sudah cukup sore dan sudah sangat lelah pastinya Bapak Ibu guru semua, dari pagi sampai siang sudah mengajar, di sorenya membersamai saya melaksanakan tugas seperti diseminasi ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dorongan, dukungan, dan lain hal dari Bapak Ibu semua demi kelancaran tugas saya. Yang membalas itu hanya Allah, saya tidak bisa membalas apa-apa, juga cukup berterima kasih apalagi kepada Ibu Kepala yang sudah bersama Ibu. Atur nuhun bisa berikan ke sorenya, aduh dipelak di dia. Punten bisa kangge ibu-ibu bapak-bapak sedayana, atur nuhun. Kita kalau masih ada penasaran boleh nanti disesuaikan lain waktu di jadwal konvol kita. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.